rumah sakit Gatot Subroto, tapi ya Tuhan berkehendak yang terbaik buat Bang Ray. Jadi sakitnya komplikasi dia gula, kemudian juga paru-paru karena pernah tersedak. Sejumlah keluarga dan kerabat almarhum aktor senior Ray Sahetapy mendatangi rumah duka Sentosa, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Selasa malam. Sejumlah rekan seniman film seperti Ayu Azhari juga datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Almarhum Ray Sahetapy meninggal dunia pada Selasa malam akibat komplikasi diabetes dan stroke. Rekan sesama seniman film mengenang almarhum sebagai sosok yang baik dengan pemikiran yang didedikasikan untuk masyarakat. Sementara itu, adik Ray Sahetapy, Nodi Sahetapy bilang almarhum sudah menderita sakit selama beberapa tahun terakhir. Menurut keluarga, Ray Sahetapy menyampaikan wasiat untuk dimakamkan di Desa Sibowi, Sulawesi Tengah. Ray Sahetapy, saudara, dikenal sebagai aktor ternama dengan rentetan penghargaan, termasuk sebagai peraih Piala Citra. Mas Ray Sahetapy termasuk keluarganya semua, mudah-mudahan semua baik dan husnul khotimah. Doa terbaik saya, dan saya bersaksi bahwa Mas Ray Sahetapy almarhum orang baik sekali, orang yang pemikirannya buat umat, buat masyarakat luas Indonesia. Kita kehilangan semua, mudah-mudahan orang-orang yang punya pemikiran seperti Mas Ray diteruskan, dilanjutkan untuk semua kebaikan bangsa ini. Mudah-mudahan membawa kedamaian buat kita semua. Di rumah sakit Gatot Subroto, tapi ya Tuhan berkehendak yang terbaik buat Bang Ray. Dan tadi jam 9:04 akhirnya belum kembali ke pangkuan Yang Maha Kuasa. Punten, kalau boleh tahu mungkin beliau almarhum drop pas mungkin udah berapa lama sih? Ya, ini pas udah ketiga kali ya, kalau nggak salah 3 kali beliau kritis. Memang selama ini tidak diekspos. Jadi sakitnya komplikasi dia gula, kemudian juga paru-paru karena pernah tersedak, sempat dirawat rumah sakit Persahabatan. Dia juga stroke, yang akhirnya dia meninggal. Berapa lama stroke-nya? Dia sebenarnya diabetesnya itu dari ketahuannya di 2017 kalau tidak salah, sudah ketahuan 2017. Kemudian berusaha diobati, ya mungkin dia juga tidak bisa kendaliin makanan kali ya. Karena sebelumnya kan dia tinggal ada di rumah beda dengan saya, jadi saya juga tidak bisa kontrol gitu. Tapi setelah dia stroke, dia baru bisa dia tinggal dengan saya gitu. Sama-sama dia yang sempat terawat 9 hari di RSCM waktu dia stroke ya, terawat di RSCM. Kemudian dia sudah lupa, banyak yang dia lupa lah karena stroke-nya itu, dan ada penyempitan di pembuluh darah di sini. Setelah MRI dia penyempitan pembuluh darah sini, ini lebih ke bahasa sebenarnya di kiri ini katanya ya, juga dengan di leher sini. Jadi itu yang membuat dia susah ngomong, susah tulis, apa-apa nggak bisa. Ya sempat sehingga secara rutin saya selalu bawa ke, waktu itu kontrol terus di RCM sampai berbulan-bulan. Kemudian jalan juga kita kalau mungkin stroke, instruksi ke kaki ini nggak bisa.